Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah Nur Muhammad sifat Allah? Mohon penjelasannya, Buya. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan hubung-hubungkan dengan yang tidak berhubungan langsung. Nur Muhammad itu pancaran dari Ahmad. Ya. Jadi pertanyaan itu salah. Pertanyaannya salah. Nur Muhammad itu adalah hembusan Allah yang mengeluarkan cahaya. Cahayanya disebut Nur Muhammad. Ini ilustrasi lampu dan cahaya, matahari dan sinarnya. Sinar ini nur. Dia sumbernya matahari. Gas apinya itu Ahmad namanya. Ya. Gas api yang menyembur itu namanya Ahmad. Yang menyemburkannya, yang menghembuskannya Allahu Ahad. Jadi kajian begitu udah ketinggalan, tahu? Hah? Jadi kajian Nur Muhammad itu sudah banyak menyimpang. Bahkan ada yang bertanya, apakah sifat Allah berjisim? Ya salah. Mana ada sifat Allah berjisim? Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Itu pertanyaan iblisiyah. Gak usah bertanya, yang gak penting. Kajian Nur Muhammad itu bukan mempersulit orang mengenal Allah, justru mempermudah orang kenal. Udah jelas Nur Muhammad kok masih disebut sifat. Kalaupun iya, asma Allahu nurus samawati wal ardh. Nur itu nama daripada nama-nama Allah. Ya. Kalau sifat lain lagi. Sifat Allah dicipta atau tidak dicipta? Tuh, pusing kan? Tuh, kalau ngaji nggak bener, kok banyak pertanyaan. Siapa aku? Mana aku? Siapa Nur Muhammad? Ngapain tanya-tanya begitu? Ngapain ngaji mempersulit diri? Ngaji itu mempermudah. Maka saya kasih ringkasan. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi, itu ringkasannya. Jangan dibelok-belokin ke sifat, jangan belok-belokin kemana. Ya, itu udah ketinggalan ngaji begitu. Di kitab-kitab lama aja nggak ditulis begitu. Dan ma'rifatullah diturunkan bertahap ke kolbu para wali. Wali-wali Allah itu kan kolbunya mi'raj terus, kan as-salatu mi'rajul mu. Jadi antum kalau nggak mi'raj nggak sholat, gitu maknanya. Jadi sholat kita tadi itu belum mi'raj, belum sholat menurut ahli hakikat. Tapi kita udah ngerasa suci, melihat ada wali nggak sholat curiga, padahal dia lagi mi'raj. Ya. Ketemu kalau nggak percaya, antum naik ke alam sana, ketemu orang loh. Kok dia di bawah ada di atas, kok dua? Bingung tak? Ya. Jadi yang disebut sholat bagi ahli ma'rifat, ketika rohaninya ketemu Allah, mi'raj kepada Allah. Disitulah Nur Muhammadnya aktif. Jadi tidak ada urusannya Nur Muhammad sifat. Apa itu pertanyaan-pertanyaan begitu? Saya udah bosan dengar pertanyaan begitu. Kedepan tidak ada lagi pertanyaan apakah sifat Allah berjisim, apakah Nur Muhammad sifat Allah. Gak ada lagi pertanyaan begitu. Ya, yang benar Nur Muhammad itu di dalamnya ada tajalli sifat Allah, baru benar. Tajalli, tahu tajalli nggak? Tuh, Bang Jali tahu ya? Yaudahlah, itu ngaji sendiri aja ntar. Beda tajalli sifat dengan sifat. Pusing kan? Itu ilmunya Abah Guru Sekumpul itu. Beliau sudah merumuskan, ini dipersulit lagi. Ya, udah dirumuskan pelan-pelan oleh beliau, dipersulit lagi oleh orang yang mahkomnya nggak nyampe. Emang kalau nggak usul mempersulit kajian. Dia kira dia dua ma'rifat, ternyata malah mempersulit orang ma'rifat. Ya, jadi cukup pembahasan begitu. Ya, jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang disebut di Quran. La tas'alu an asya. Jangan kamu tanya mengenai sesuatu. Jika tubdalakum, jika diganti itu tasukum, akan mempersulit kamu.
Ya, itu nggak nambah ma'rifat antum kok. Ma'rifat itu mengenal asal usul, bukan menjadi Tuhan. Di dalam diri ada Nur Muhammad. Nur Muhammad sifat Allah, aku sifat Allah. Ya salam, kapan ente jadi sifat Allah? Gak pantas tempat buang itu, tempat buang tai itu jadi sifat Allah. Gak pantas. Ya, jadi kita ngaji ma'rifat jangan ala tariqatul iblis, ala tariqati iblisiyah, jangan. Ala tariqati al-Muhammadi, tariqah Nabi Muhammad. Yassiru wa la tu'assiru, permudah, kasih pertanyaan yang memudahkan. Ya, udah ntar saya tulis lah buku tentang Nur Muhammad yang gampang berarti. Bahkan nggak perlu pakai tulis, 4 ya. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Selesai kan? Selesai kan? Kalau nanti ada Dajjal mau turun, Nabi bilang nanti bakal ada Dajjal turun, keluar si Dajjal. Benar kan? Ada hadisnya? Hadisnya sahih. Mesti ada yang kolbunya seperti kolbu Nabi Muhammad, yang bisa mengalahkan orang itu, yang nanti ngasih mandat pedangnya kepada Sayyidina Isa. Karena Sayyidina Isa kalah waktu masih hidupnya. Jadi jangan salah paham, kita ini meyakini bab Nabi Isa turun bukan berarti kita nanti jadi Nasrani semua. Enggak juga. Nabi Isa itu udah bekerja dulu Al-Mahdinya untuk melemahkan si Dajjal dari dalam. Baru Nabi Isa turun. Kalau nggak bisa dia bekerja. Karena dulu aja Nabi Isa ditangkap, mau ditangkap, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Baru dinaikin. Seandainya Nabi Isa bisa membunuhnya dari dulu, udah dibunuh dari dulu. Inilah hebatnya umat akhir zaman. Maka kajian-kajian ma'rifatullah harus yang sudah jelas, nggak boleh jelimet. Dalilnya juga nggak boleh di luar Al-Quran dan Sunnah. Ya, insya Allah kajian Nur Muhammad yang saya sampaikan itu dalil-dalil sudah kita perhatikan. Ini bukan Quran, bukan hadis, ini kalam, ilham. Ana minallah wal alam minni, aku dari Allah, alam dariku. Itu bukan hadis Nabi. Itu pertemuan, jadi ada wali ketemu dengan rohaniah Nabi. Dalam alam rohani Nabi berbicara begitu. Itu namanya hadis ilhami. Hadis-hadis ilham. Gak boleh dijadikan sebagai sebuah dalil, cukup dijadikan sebagai sebuah paham. Ya, wallahu a'lam bis. Wah, kayaknya jadi takut nanya Nur Muhammad. Yuk lanjut.